Pernah denger gak kalau orang ada yang bilang investasi itu sama aja dengan judi? Atau bahkan Anda sendiri sering merasa takut berinvestasi karena khawatir adalah judi dan haram yang akhirnya malah menimbulkan dosa? Halo Great People, Gani Fajar di sini. Kali ini kita akan bahas dan mendibang beberapa hal terkait apakah investasi adalah judi dan beberapa hal penting untuk membuat investasi tidaklah menjadi judi atau malah ujung-ujungnya menjadi haram. Karena keduanya, investasi dan judi adalah dua konsep berbeda dan yuk mari kita bahas secara lengkap di satu video ini. Nah, sebelum kita masuk ke fakta, mari kita bahas dulu apa perbedaan mendasar antara investasi dan judi. Banyak orang yang berpikir investasi itu sama dengan judi karena keduanya melibatkan resiko tentang yang namanya uang, tapi ada perbedaan paling besar di antara keduanya. Di mana judi adalah permainan yang bergantung kepada keberuntungan semata, di mana kita bertaruh dan berharap keberuntungan berpihak pada kita ini. Alias tidak ada kontrol atas hasil akhirnya seperti apa, dan hasilnya pun bisa sangat fluktuatif tanpa dasar analisis yang jelas. Di mana untuk hasilnya pun jika tidak 0 adalah 1, jika tidak menang adalah kalah, dan ini mutlak hasilnya seperti itu. Dengan persentase kemenangan adalah 50-50 alias 50%. Sedangkan investasi di sisi lain adalah sebuah kegiatan yang dilakukan berdasarkan analisis dan sebuah pemahaman. Kita membeli saham, obligasi, atau mungkin aset lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan return di masa depan. Meskipun ada resiko, tetapi resiko itu bisa dikelola jika kita memiliki strategi yang tepat. Lalu kenapa banyak orang yang menganggap kalau investasi itu sama dengan judi? Dimana memang ada beberapa alasan, dan antara lainnya adalah pertama, terkait volatilitas pasar. Banyak orang melihat pasar saham yang fluktuatif dan menganggapnya sebagai perjudian. Tetapi fluktuasi harga saham itu adalah hal normal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, atau bahkan berita makro atau global. Intinya volatilitas pasar itu ya sesuai namanya pasar, di mana ada yang namanya supply dan juga demand. Makin banyak yang mau beli, ya udahlah harga pasti naik, dan makin banyak yang mau jual, harga pasti turun. Sesimpel itu untuk sebuah pasar. Lalu yang kedua alasannya adalah banyaknya investor atau pemain yang kurang pengetahuan, di mana orang yang nggak paham investasi seringkali melibatkan emosi atau bahkan mengikuti tren tanpa dasar yang jelas. Sangat mirip sekali dengan orang yang berjudi. Mereka mengandalkan keberuntungan tanpa strategi yang jelas, atau simpelnya dia tidak tahu alasan belinya apa, dia cuma ikut-ikutan yang akhirnya cuma spekulasi semata. Dan alasan ketiga adalah harapan untung cepat, di mana masih banyak nih orang yang ingin cepat kaya dengan investasi, sama halnya seperti judi. Tapi ingat, investasi jangka panjang yang solid membutuhkan waktu dan membutuhkan kesabaran. Gak ada yang namanya untung cepat, karena bukankah hal instan biasanya akan hilang dengan instan juga? Ya cobalah bikin mie instan, bukankah cepet banget bakal habis? Tapi bahkan bukankah mie instan pun perlu disiapkan kan? Tidak bisa tiba-tiba muncul secara instan juga. Nah, sekarang kita masuk ke fakta. Kenapa investasi dan judi adalah dua konsep yang sangat berbeda? Pertama tentu saja adalah bagian dari diversifikasi. Di investasi terdapat konsep nih yang disebut diversifikasi tersebut, yang berarti kita menyebar uang ke berbagai instrumen yang berbeda seperti saham, obligasi, atau reksadana. Itu pun tujuannya untuk mengurangi resiko. Ini sangat berbeda dengan judi, di mana kita hanya mengandalkan satu taruhan, yaitu all in or nothing. Lagi-lagi 0 atau 1. Dan alasan kedua adalah fundamental dan analisis. Sebagai investor, terutama untuk saham, kita juga bisa nih menganalisis perusahaan melalui laporan keuangan, ada rasio-rasio dan prospek industri yang mereka miliki. Ini memberikan kita informasi yang lebih objektif untuk membuat keputusan yang jauh lebih baik. Mudahnya, di balik lembaran saham terdapat bisnis yang bekerja di belakangnya. Jadi baik lagi, kita nih bukan cuma beli lembaran saham, tetapi kita membeli bisnis apa yang dikerjakan oleh perusahaan dari saham atau lembaran yang kita beli. Nah, mungkin pertanyaannya, lalu gimana nih untuk kripto? Yang untuk ini sih menarik banget ya, karena memang saat ini masih banyak banget pro dan kontra apakah dia haram atau enggak. Karena kripto sendiri tidak memiliki underlying yang jelas atau bisnis seperti di
saham. Untuk hal ini nanti akan kita bahas sedikit tentang bagian agama di bagian akhir video ini. Dan untuk alasan ketiga, adanya yang namanya manajemen risiko. Misalnya kita menginvestasi atau mungkin trading atau mungkin ya intinya dalam penggunaan saham, kita menggunakan stop loss untuk membatasi kerugian atau dengan memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Sedangkan di bagian judi tidak ada yang bisa mengatur risiko tersebut karena sepenuhnya bergantung kepada keberuntungan dan lagi-lagi 0 atau 1, all in or nothing, yang sangat berbeda dengan investasi. Ya walaupun di setiap investasi pasti akan ada risikonya karena ini sangat mutlak sekali, semua akan selalu ada yang namanya risiko, tapi yang membedakan investasi dengan judi adalah cara kita mengelola risiko tersebut. Contoh, misalnya kita bisa memilih saham besar yang relatif stabil atau bisa berinvestasi di reksadana yang juga terdiversifikasi. Ini semua adalah pilihan yang didasarkan pada pengetahuan dan strategi, bukan hanya menunggu keberuntungan atau asal doang. Jadi meskipun kerugian itu sangat mungkin terjadi karena yang namanya resiko akan selalu ada, kita bisa menguranginya dengan strategi yang tepat yang tentu saja tidak ada dalam dunia perjudian. Apalagi kalau ngomongin masalah judi dengan cukup banyak, sekarang kan banyak yang namanya judi online yang kerugiannya pun wah itu sudah ribuan triliun. Dimana judi online ini dia adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh seseorang yang gampang banget untuk dipermainkan, dimana awalnya dimenangin terus sampai dia nyetor banyak akhirnya dibuat rugi. Dan kenapa hal-hal yang sangat jelas seperti ini masih banyak banget orang yang gak masuk logiknya dan tetap melakukan judi online ini? Karena balik lagi, menurut saya pribadi lebih mending lah judi offline, walaupun sama-sama salah tetapi lebih minim nih untuk masalah kecurangan. Dan untuk masalah judi online ini itu semuanya sudah settingan yang pasti kalian gak mungkin dibuat menang. Dan baik lagi, kalau kita masuk ke masalah investasi, hal yang perlu diubah adalah mindset kita tentang investasi ini sendiri. Dimana investasi bukanlah tentang menunggu keberuntungan, tetapi tentang memahami instrumen, pasar, dan mengelola resiko dengan cara yang paling bijak. Untuk jadi investor yang sukses, kita harus membangun strategi jangka panjang dan perlu kesabaran. Jangan hanya terjebak dengan euforia atau takut dengan fluktuasi dari harga saham yang kita lihat setiap hari, karena itu tidak benar-benar mencerminkan value-nya seperti apa. Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Dan terkait judi sendiri, bukankah identik dengan permasalahan agama? Karena ya balik lagi, judi, agama, ujungnya biasanya nyambungnya ke pahala dan dosa. Dimana bukankah banyak agama yang melarang terkait perjudian karena biasanya akan ujung-ujungnya menjadi sebuah kezaliman. Nah, karena Indonesia yang mayoritas muslim, dimana di Islam sendiri judi atau mungkin sebutannya adalah maisir, mereka ini dilarang karena maisir sendiri memiliki tafsir sebagai kemudahan, tidak adil, atau spekulasi. Intinya itu adalah hal yang dilarang. Jadi sebenarnya nih, kalau kita ngerti dikit, contoh lah kita investasi di saham A, dimana kita mulai membeli sahamnya dengan mindset ini siapa tahu nanti sahamnya bakal naik nih kalau saya belinya sekarang. Yang ini pun sebenarnya sudah jatuh ke bagian spekulasi, dan spekulasi masuk ke tafsir dari maisir tadi. Jadi sebenarnya seharusnya ini masuk juga dalam perjudian. Makanya balik lagi, mindset itu sangat penting sekali. Trading sekalipun yang menggunakan chart tidak bisa dibilang judi. Lagi-lagi kalau kita tahu alasan membelinya apa. Contoh misal kita beli saham A karena terdapat pola yang bikin harganya naik dan seterusnya. Yang ini pun sebenarnya nyambung dengan bahasan kita tadi tentang kripto, apakah haram atau tidak. Kalau kita mengerti bagaimana pola dan alasan supply demand di balik transaksi kripto, seharusnya tidak akan masuk ke bagian haram karena kita paham dan jatuhnya kita tidak spekulasi, yang berbeda dengan kebanyakan orang yang melakukan judi. Yang baik lagi, itu menurut pendapat saya pribadi terkait penafsiran dari maisir, dan kalau dihubungkan dengan berbagai chart-chart yang ada untuk proses pemahamannya lagi-lagi dalam perspektif saya. Makanya selain konsep, mindset juga sangat penting untuk bisa membedakan judi dan juga investasi. Nah, jadi nih buat investor yang mau coba free series email untuk investasi saham lebih tenang selama 7 hari doang, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Semuanya gratis, tinggal share email kalian saja. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.